Nasi, and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. Masih di dalam kamar, masih work from home. Udah gak ngeliat jalan raya sekitar 2 minggu. Apa itu mall? Udah gak inget bentuknya kayak apa. Tapi gak apa-apa, semakin banyak dari kita yang stay at home, semakin dikit orang-orang yang bisa ditulari oleh corona. Jadi it's okay, sabar-sabar dulu. Aku juga gak apa-apa karena aku punya kalian. Mengirimkan cinta dari kamarku ke kamar kalian. Hayalan. Pernah nggak kalian menghayal sesuatu yang sinetron banget gitu? Hayalan-hayalan yang kayak kalian membantu seseorang, ternyata orang itu milioner dan kalian dibagi sebagian hartanya. Atau kalian membantu seorang laki-laki yang terjatuh, ternyata dia adalah pangeran. Kalian dipesunting jadi ratu. Atau kalian beli kalung di Noti harganya 4.000. Ternyata ketika kalian pakai jalan lewat toko emas, penjualnya bilang, itu adalah berlian kuno yang berharga miliaran. Kamu sekarang kaya. Kalau kata mamaku, ini adalah hayalan babu. Hayalan-hayalan FTV yang rada kayak what? That would never happen. Tapi nggak apa-apa guys, karena ternyata hayalan-hayalan ini pernah menjadi nyata untuk beberapa orang. Jadi fenomena thrifting itu baru aja populer di Indonesia beberapa tahun kan. Kalau kalian lihat di YouTube juga banyak tuh video-video ngajak thrifting ke pasar Senen. Jadi cari-cari baju-baju bekas yang mungkin branded atau modelnya masih bagus, terus di upcycle jadi baju modern yang keren. Nah kebetulan beberapa toko-toko papaku itu memang berlokasi yang deket-deket sama tempat-tempat thrifting ini. Jadi I've been thrifting since I was like 12. Aku udah thrifting dari umur 12 tahun, beli-beli baju harga 30.000, 20.000. Itu udah cerita lama buatku. Bukan mau sombong. Jiwa Miss Queenku memang sudah ada sejak lama. Nah balik lagi ke thrifting, kalau di Indonesia biasanya kita cari di tempat-tempat loak kayak pasar Senen, atau dulu favoritku itu di basementnya Blok M Square, masih ada nggak ya? Di Rawabening dan sebagainya. Kalau di luar negeri itu banyak yang namanya thrift store. Jadi emang toko-toko di mana kalian bisa mendonasikan baju-baju lama kalian. Kadang kalian bisa dapetin uang dari situ, atau purely kalian kasih. Jadi orang-orang yang kurang mampu bisa beli baju-baju dengan harga yang murah. Nah dulu pas aku sempet tinggal di Finlandia buat magang, dengan uang jajan seorang pelajar, aku sering banget ke thrift store karena barang-barang yang ada di thrift store itu bagus-bagus banget. Jadi kayak branded Zara, H&M, Tommy Hilfiger. Kalau kalian jago nyari-nyarinya tuh banyak banget barang-barang bagus. Nah ternyata ada orang-orang di dunia ini yang hayalannya, daydreamnya tuh menjadi nyata. Ketika mereka membeli barang second nih di thrift store, ternyata barang-barang itu sangatlah berharga. Dan hari ini kita akan melihat beberapa orang yang beruntung ini. So, ini seru banget. Without any further ado, let's get to the list. Oke, kita akan mulai dengan yang ini. Jadi ada seorang wanita di Philadelphia yang membeli kalung berwarna emas di thrift store seharga $15. Jadi sekitar 240.000 doang. Dan kalung ini dia beli pada tahun 2005. Nah beberapa tahun kemudian, tahun 2008, dia datang nih ke sebuah pameran Alexander Calder di Philadelphia Art Museum, mengenakan kalung emas yang dia beli dari thrift store seharga 240.000 tadi. Dan betapa terkejutnya dia ketika dia ngeliat ada salah satu exhibition di pamerannya yang mirip banget sama kalung yang dia pakai. Dan ternyata kalung yang dia beli seharga 240.000 itu adalah sebuah karya autentik tahun 1940-an oleh seorang pemahat terkenal dan berharga sekitar $300.000 atau 4,8 miliar rupiah. Ih, kalungnya lucu, pakai 4,8 M. Sungguh aku tidak tahu mau ngomong apa. Kayak kalau ini terjadi sama aku langsung kayak, mana kameranya? Apakah saya di prank? Next ada cerita tentang seorang laki-laki bernama John Richard. John Richard ini sedang berkunjung ke sebuah toko loak, Oxfam Charity Shop di Inggris, dan dia ini menemukan sebuah handbag, tas tangan. Tas tangannya ini dia lihat ada di corner gitu, di sudut toko udah berdebu gitu. Dia memutuskan untuk membeli tas tangan ini yang ada motifnya mukanya Elvis Presley dengan harga 20 pounds atau sekitar $392.000. Nah, karena mereknya Philip Tracy, dia bawa itu tas ke tokonya Philip Tracy yang beneran untuk mengkonfirmasi keasliannya. Dia cuma mau tanya, ini asli gak sih Philip Tracy-nya? Saya beli masa cuma 400.000 gitu kan. Sementara tas-tasnya Philip Tracy itu biasanya di atas 4 jutaan gitu. Dan ternyata tas yang dibeli sama John ini adalah authentic piece yang dijahit tangan oleh
Andy Warhol. Nah, karena tas ini limited edition, John langsung mendapatkan tawaran-tawaran untuk tasnya ini. Keduanya menawarkan harga di atas 200.000 pound sterling atau sekitar 4 miliar rupiah. Belinya 400.000, ditawar 4 miliar. Mana yang investasi properti? Beli tas di toko loak, keluar dapat rumah. Wow, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menjual tas ini yang legendary banget, dibikin sama Andy Warhol himself, the Andy Warhol? Kalian jual dapat 4M atau kalian keep dulu? Mungkin 10-20 tahun lagi harganya bisa berkali-kali lipat. Apa di bawah? Next ada foto ini. Oke, foto ini di caption, "My friend guided me to a charity shop that had a donation of brand new wedding dresses from a boutique." Oh, temanku membawaku ke sebuah charity shop, toko untuk amal atau donasi, yang menjual gaun-gaun pengantin original dari butik. Dan gaun yang satu ini memiliki price tag, label harga 1.595 pounds atau sekitar 31,5 juta, dan aku bayar cuma 25 pounds. Dan gaun ini sangat pas denganku. Wow, mestinya harganya hampir 32 juta, tapi dia beli harganya 400-500 ribu, yang nggak mungkin banget. Itu kayaknya bahannya aja nggak mungkin 400-500 ribu deh. That's so nice. Lucky you, have a great marriage. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Next ada ini. Jadi seorang perempuan nih namanya Beth Feeback. Dia masuk dalam sebuah thrift store untuk mencari sesuatu yang bisa menghangatkan dirinya. Nah, ketika dia menemukan selimut, dia juga melihat, oh ada lukisan nih 2 gede. Nah, si Beth ini sebenarnya bukan pemerhati lukisan, tapi dia pikir, oh ini kanvasnya gede, saya beli aja bawa pulang, siapa tahu bisa saya lukis atasnya. Akhirnya dia membeli beberapa lukisan dengan harga $9,99 atau sekitar 160.000. Baru teringat, dolar sekarang 15.800. Nah, ketika ada salah satu temennya Beth ini datang, si temen ini ngeliat lukisannya, terus menyarankan Beth untuk meneliti lukisan yang dia beli. Dan akhirnya Beth menemukan bahwa salah satu lukisan yang dia beli adalah lukisan Vertical Diamond, yang merupakan salah satu karya dari pelukis abstrak bernama Ilya Bolotowski. Akhirnya dibawa nih lukisan ini sama Beth ke tempat lelang. Dan lukisan ini berhasil terjual seharga $34.374 atau sekitar 550 juta rupiah. Belinya 160.000, dijualnya 550 juta. Baik. Next, ini ada cerita juga nih. I collect old purses from thrift stores. I used one yesterday for the first time. Aku memang suka mengoleksi dompet tua bekas dari toko loak. Hari ini aku menggunakan salah satunya. Aku baru aja tersadar bahwa ada kantong di dalamnya yang hampir tidak terlihat, dan ternyata dalamnya ada ini. Wow, imagine. Dan dia beli lagi, bukan nyuri. Lumayan banget. Bayangin kalian beli dompet di toko loak, harganya misalkan 50.000 gitu, dalamnya ternyata ada 3,5 juta. Langsung, terima kasih Tuhan, kau masih ingat padaku. My next single. Nggak deng. Next, ini cerita tentang seorang laki-laki nih bernama Randy Guijarro, nggak tahu cara ngomongnya gimana. Nah, dia nih lagi menjelajahi sebuah toko loak untuk mencari harta karun tersembunyi. Kalau orang-orang yang lain tak sengaja menemukan harta karun, Randy nggak. Randy kayak, yo, I'ma find that. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Saya akan berusaha. Nah, suatu hari Randy ini menemukan 3 tintype. Tintype itu adalah gambar tua yang dicetak di lembaran besi tipis. Dibelilah sama Randy tintype ini seharga $3, 48.000. Sampai di rumah, diteliti sama Randy. Dilihat kan sama dia. Tersadarlah dia akan sesuatu. Ternyata salah satu foto yang dibeli sama Randy ini adalah fotonya Billy the Kid, seorang kriminal legendaris di Amerika. Foto ini dikonfirmasi sama peneliti dan kini menjadi salah satu dari sedikit banget fotonya Billy the Kid yang pernah ada. Dan foto ini akhirnya terjual dengan harga 2,3 juta dolar Amerika atau sekitar 36 miliar rupiah. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Wow, 2,3 juta. Imagine, 36M. Kalau abis nonton ini kalian nggak langsung pingin ke Pasar Senen, aku nggak ngerti lagi sih. Tapi jangan dulu, stay up.
Oh my god, this next one. Jadi ada sebuah rumah lelang nih, namanya Sotheby's London. Mereka ini selalu melelang barang-barang bekas dan antik dari seluruh dunia. Dan pada 2017 lalu, mereka melelang sebuah cincin. Jadi cincin ini tuh dibeli sama seseorang dari thrift shop seharga $13 atau sekitar Rp208.000. Nah, karena harganya murah banget, dipakailah ini bertahun-tahun nih cincin nih. Pembelinya nggak tahu ini cincin apaan. Dan setelah dia pakai bertahun-tahun, akhirnya baru dia mengecek cincin ini tuh sebenarnya cincin apa sih? Kok saya pakai bertahun-tahun dia kuat ya? Jadi dia mau ngecek aja apakah cincin ini asli atau imitasi. Dan ternyata cincin yang dia beli itu sebenarnya adalah potongan berlian 26 karat pada tahun 18 ribuan yang bernilai sekitar $455.000 atau 7,2 miliar rupiah. Tahu gak? Jadi mungkin dia bertahun-tahun nih cuci piring, ya kan, mandi, keramas, berenang, pakai cincin 7,2 M ya. Kurang sultan apa? Bayangin kalau dia nggak ngecek, terus suatu hari dia kayak, akhirnya saya bisa beli cincin berlian beneran walaupun cuma 0,3 karat. Jadi yang ini bisa saya buang. Next ada ceritanya Leroy. Leroy adalah seorang pedagang barang antik yang menemukan sebuah lukisan minyak ketika dia lagi datang ke Sotheby's. Sotheby's berarti yang tadi ya. Nah, dia tahu nih bahwa lukisan ini adalah lukisan tua karena bingkainya menurut dia dibuat tahun 18 ribuan. 1800-an, kenapa gue bilangnya dari tadi 18 ribu? 1800, tidak, sorry, gak konsen. 1800. Bahwa bingkainya tuh dibuat tahun 1800-an. Nah, dia belilah lukisan ini seharga $3 atau sekitar Rp48.000. Dipajang sama dia di rumahnya selama 1 tahun. Sampai menantunya dia bilang, itu kayaknya lukisannya mungkin berharga deh. Sang menantu ini akhirnya bawa lukisan ini untuk diteliti dan ternyata benar banget. Lukisan itu dibuat di pertengahan abad 17-an dan dibingkai ulang sekitar 200 tahun kemudian. Dan para peneliti memperkira bahwa lukisan tersebut bernilai sekitar 20-30 ribu dolar atau sekitar 320 juta sampai 480 juta rupiah. Sama Leroy akhirnya dilelang dan dia mendapatkan $190.000 atau sekitar 3M. 3M. Dari $3 jadi 3M. Oke, yep. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir. Wow. Next ada Michael Sparks. Jadi Michael Sparks ini suatu hari lagi mengunjungi thrift shop di Nashville. Nah, dia ngeliat nih ada dokumen lama gitu udah menguning dan dibelilah dokumen ini sama dia seharga $2,8 atau sekitar Rp39.000. Saat dibuka dan diperhatikan, ternyata dokumen ini adalah dokumen salinan deklarasi kemerdekaan Amerika. Michael kemudian membawa dokumen tersebut ke tempat lelang dan setelah diteliti ternyata dokumen ini benar-benar salinan asli deklarasi kemerdekaannya Amerika Serikat. Rupanya pada tahun 1820, Presiden ke-6 Amerika, John Quincy Adams, memerintahkan untuk membuat 200 salinan deklarasi kemerdekaan. Namun so far cuma 35 salinan asli yang berhasil ditemukan. Dan salinan yang dibeli sama Michael ini adalah salinan ke-36. Dari dokumen ini, Michael berhasil mendapatkan $477.650 atau sekitar 7,65 miliar rupiah. Aish. So, aku mau dengar dari kalian. Apakah khayalan tingkat dewa kalian? Please, semakin kreatif aku semakin suka. Tulis di bawah. Dulu khayalan aku adalah kayak artis yang aku suka atau penyanyi atau siapa gitu tiba-tiba kayak ketemu dan jatuh cinta pada aku. Sangat khayalan anak-anak ya. Kalau kalian gimana? Komen di bawah. Dari semua yang kita bahas tadi, mana yang pingin kalian punya atau dapatkan, atau please banget itu terjadi sama gue, komen di bawah. Dan pernahkah kalian denger nih cerita-cerita kayak gini lainnya? Mungkin terjadi sama teman kalian atau kalian sendiri atau ibu kalian, bapak kalian, kakak kalian, bisa diceritain di bawah. Aku pernah nih lagi liburan di Anyar, main-main kan di Sandbox. Tau gak Sandbox tuh mainan pasir itu yang ada perosotan segala macam. Tiba-tiba aku nemu Digivice. Pada zaman dimana Digivice itu mahal banget. Terus seinget aku ya, ini udah lama banget waktu aku kecil banget. Seinget aku dicoba tanyain gitu ke hotelnya, terus kata hotelnya, oh mungkin ada tamu tapi kayak tamunya udah pulang atau gimana. Anyways, ceritanya adalah Digivice itu jadi punya aku. Terus waktu aku balik lagi ke sekolah, kayak aku jadi kayak
the cool kid with Digivice gitu. Kalau kalian, apakah kalian punya cerita harta karun? Di ceritain di bawah. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter. Gampang banget, subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku sabar. Sampai ketemu kalian lagi. Bye bye. Ya ampun, nggak apa-apa deh. Semoga audionya oke. Ini nggak pakai mikrofon. Andy Warhol. Bener kok kaget. Bye para pencari harta karunku. Kalau misalkan dari video ini kalian thrifting terus kalian menemukan harta karun, jangan lupa aku teman kalian, oke? Kirimin 1%, 2% lah ya. Oke, bye.